Saya sangat senang bertemu dengan teman-teman dari Tiongkok di studio kami. Menurut saya, Viktor Arestov adalah warga dunia karena di banyak negara dia disambut seperti di rumah sendiri. Dia sangat ditunggu-tunggu. Daniel berasal dari China juga. Kami sangat senang menyambut teman-teman di sini. Hari ini adalah hari yang sangat dinamis, yang sangat aktif. Kami mengadakan bukan hanya satu rapat kerja. Sebenarnya, saya ingin tahu pendapat Anda. Daniel mengatakan dia sangat terkesan bahwa dia seharusnya datang sedikit lebih awal karena teknologi perusahaan kami benar-benar mengejutkannya. Ini adalah teknologi canggih dan inilah yang dibutuhkan perusahaannya. Dia ingin menjalin kerjasama lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat bahagia karena menurut saya hari ini adalah awal dari sebuah hubungan baru. Kita dapat bekerja sama dengan sangat produktif di masa depan. Mereka juga. Banyak orang sudah tahu mengenai hal itu. Kami memulai proyek ini atau membuat perusahaan bersama dengan pabrik. Daniel bukan hanya seorang manajer, dia adalah wakil presiden pabrik. Jadi, dia datang ke sini menunjukkan niatnya dan niat pabrik untuk bekerja sama dengan kami. Perusahaan ini didirikan seperti yang sudah diketahui banyak orang 6 bulan yang lalu ketika kami mulai mempersiapkan pembukaan produksi kami. Oleh karena itu bukan baru saja permulaan. Saya ingin menggarisbawahi hal ini. Sejujurnya ketika saya berbicara tentang awal kerjasama, saya berharap Anda mengkoreksi saya. Dan saya bahkan ingin mengembangkan idenya di sini. Sebelum acara syuting kami menyebut bahwa pabrik tersebut adalah salah satu yang terbesar di China yang menghasilkan instrumen berkualitas sangat tinggi untuk seluruh dunia. Bisakah kita sekarang membuat daftar merek yang bekerja sama dengan kami? Untuk pemirsa kami, sejauh mana ini rahasia dagang dan dapatkah kita membicarakannya? Bahkan di Rusia, mereka memiliki banyak pelanggan, banyak pembeli. Mereka juga bekerja dengan perusahaan seperti Metabo dan Makita dan lain-lain. Mereka memiliki perwakilan di seluruh dunia, hampir di setiap industri. Ini benar-benar produk yang sangat berkualitas tinggi. Saya pikir nama-nama itu sudah merupakan buktinya. Hari ini dalam rangka pertemuan kami mengunjungi wilayah zona ekonomi khusus Teknopolis Moskow. Melihat perusahaan yang sudah dibangun, melihat wilayah bebas, dan berbicara tentang prospek pengembangan zona itu sendiri. Saya ingin tahu lebih banyak, apakah tempat ini memang cocok untuk pengembangan bisnis. Iya, mereka punya rencana seperti itu. Dan ada kemungkinan juga mereka akan kembali lagi nanti untuk membicarakannya dengan direktur. Ini mungkin salah satu pertanyaan yang utama. Kami juga mengunjungi gedung Biro Desain dan Teknis Sovelmash, dan Daniel
sebagai orang yang secara khusus menangani produksi di pabrik-pabrik paling kuat di China, bagaimana kemajuannya di Biro Desain dan Teknis Sovelmash? Menurut pendapatnya, iya, bangunan kami memiliki potensi yang benar-benar sangat besar. Bangunan ini sudah terlihat sangat profesional. Bisa dibilang bagus juga dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang ada di China. Jadi saya benar-benar melihat potensi yang sangat besar. Saya yakin produksinya akan sangat diminati. Oke, Victor, Anda menyebutkan perusahaan yang Anda buat, yang Anda dirikan sebelumnya untuk bekerja sama. Adakah rencana yang bisa kita bicarakan yang akan diimplementasikan di akhir tahun ini? Mungkin kami membuat perusahaan khusus untuk produksi perkakas tangan, dan saat ini perlengkapan untuk perkakas ini sedang dipersiapkan karena hanya untuk angle grinder akan dibuat 4 bagian plastik. Lebih tepatnya bentuk-bentuk ini dibuat. Rencananya memang sudah launching, tapi penundanya bukan hanya dari pihak kami, karena kami menunggu bentuk yang sudah jadi, yaitu model 3D yang harus datang kepada kami agar kami bisa melakukan finishing. Ini membutuhkan beberapa pekerjaan akhir. Kami telah melihat pekerjaan yang dilakukan di sini. Kami telah menerima model 3D dan sudah dapat mulai membuat perlengkapannya. Bagian-bagiannya sendiri untuk membuka perlengkapan motor, rotor, dan starter sudah diterima, artinya sudah dioperasikan. Jadi kami masih berharap akhir tahun ini kami dapat melakukannya, setidaknya luncurkan batch instalasi pertama. Setelah itu kami akan mengerjakan meter show, tetapi penggiling sudutlah yang kami prioritaskan. Artinya batch percontohan adalah sampel praproduksi, nanti batch seri akan seperti itu. Kami harus memeriksa, membuat, menguji, dan memulai produksi. Ya, batch instalasi pada prinsipnya bukanlah sesuatu yang dipahami banyak orang, bahwa ini hanyalah sebuah ujian kita. Ini adalah ujian pada klien, yaitu batch percontohan ini diberikan kepada klien, dan kami menerima umpan balik tentang cara kerjanya, seberapa stabilnya kualitas pekerjaan dan keinginan klien, apa yang perlu diubah atau ditambah. Untuk tujuan ini, batch instalasi sedang dibuat. Betul sekali. Iya, saya pikir Anda sendiri telah mendengar semuanya dan mengerti apa yang kami bicarakan. Menarik juga untuk bertanya kepada Bapak Daniel. Hari ini kami melakukan tur ke tempat sewaan Sovelmash, mendemonstrasikan mesin yang kami kembangkan dan penggerak yang pernah dia lihat, penggerak dalam untuk perkakas tangan, dan teknologi tanpa roda gigi kami yang lain juga. Lift winch dan semua yang kami lihat. Apa pendapatnya? Mungkin dia pernah lihat atau sudah menggunakan analognya. Untuk industri sepeda motor, pembuatan mesin ini benar-benar teknologi baru dan berbeda dengan apa yang pernah dilihat Bapak Daniel sebelumnya.
Karena artinya Victor memberitahunya tentang teknologi ini sebelumnya, tetapi setelah Bapak Daniel melihat semua ini dengan mata kepalanya sendiri, tentu saja terlihat jauh lebih menarik. Dia benar-benar sangat terkesan dengan apa yang dia lihat. Ide untuk membangun pabrik di sini memiliki potensi yang sangat besar. Sebenarnya saya melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk pertama kalinya karena ketika situasi COVID dimulai, saya pergi ke China dan tidak bisa ikut. Artinya bagi saya ini adalah tur konstruksi pertama juga. Saya sangat terkesan karena bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri berjalan dan menituhnya. Tidak hanya menonton video yang didampingi cerita Anda. Victor adalah salah satu orang pertama yang memulai seluruh bisnis ini secara umum. Anda sejauh yang saya mengerti bukan peserta proyek. Anda adalah mitra. Berkat upaya Anda hari ini, pertemuan ini dilaksanakan termasuk peluang konstruksi dan semua yang kami lakukan. Ini tidak akan mungkin tanpa partisipasi langsung Anda setiap hari. Iya, sejak tahun 2011 ketika ASPP Selenograd didirikan, saya berpartisipasi memulai proyek ini di Skolkovo dari awal peluncuran proyek ini. Oleh karena itu senang melihat semua langkah yang telah diambil. Kami berhubungan dengan Anda setiap hari, peralatan dalam jumlah besar dan semua yang dibutuhkan Sovelmash diperoleh berkat Anda. Ya, tidak semuanya karena beberapa di antaranya dibeli tanpa saya. Namun tetap banyak ya. Inilah yang memberikan kepuasan, karena ketika Anda sendiri berpartisipasi dalam perkembangan ini dan merasakan bagian integral dari diri Anda secara keseluruhan. Dan terlebih lagi ya, kami berkomunikasi tidak hanya dengan Anda, tetapi juga dengan Mitri Duinov beberapa kali sehari. Adapun pembukaan produksi baru di China, pasokan komponen sendiri di sini, pembukaan produksi di sini, semua ini saling berhubungan sehingga sekarang tidak mungkin untuk memisahkannya. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk Bapak Daniel, seberapa besar pasar penggiling sudut di China dan seberapa menarik pengenalan teknologi semacam itu di pasar China? Daniel mengatakan bahwa perkembangan ini memiliki potensi yang sangat besar. Dimungkinkan untuk menghasilkan lebih dari 1 juta per tahun, yaitu untuk memproduksi lebih dari 1 juta buah per tahun. Iya. Pertanyaan lain juga yang juga sangat menarik adalah produksi atau pembuatan motor tanpa kolektor yang menghemat energi, khususnya di China. Berapa permintaannya? Artinya bukan BLDC yang lumayan populer, tetapi yang motor asinkron IE3 dan IY4. Perangkat semacam itu sangat baik untuk penggunaan industri, juga untuk penggunaan pribadi karena lebih ringan, masa pakai yang lebih lama, dan kinerja yang lebih baik.
Mungkin saya bisa menambahkan karena pemerintah China sekarang sangat memperhatikan peningkatan efisiensi konsumsi energi. Artinya, arah ini sekarang juga berkembang mencapai level IE3, IE4. Sekarang China menggunakan IE2 berbeda dengan Rusia yang masih memiliki standar IE1. China sekarang akan naik ke IE3, IE4, oleh karena itu mengimplementasikan teknologi yang memungkinkan untuk memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah, dengan penghematan bahan dan kelas efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada yang ada saat ini memiliki potensi besar untuk pasar China. Jika Anda menganggap bahwa pasar motor listrik China menggunakan 50% dari semua motor di dunia. Artinya dengan mengubah situasi efisiensi energi di satu negara, kita akan memperbaiki kondisi iklim hingga 50% di seluruh dunia. Saya pikir pemirsa kami harus memahami bahwa jika kita berbicara tentang angka-angka seperti itu dan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan, maka pengenalan teknologi Slavyanka di pasar Tiongkok secara langsung akan berdampak sangat serius pada perekonomian Federasi Rusia termasuk pengembangan teknologi. Karena saat ini kerjasama antara China dan Rusia berkembang sangat intensif. Banyak orang mengingat masa-masa Uni Soviet ketika kerjasama sangat erat. Sekarang sedang dihidupkan kembali. Ada beberapa kekhawatiran di antara pemirsa kami bahwa teknologi tersebut dapat dikirim hanya ke pasar China dan diisolasi dari pasar Rusia. Menurut saya, kalau saya salah, betulkan saya ini lebih ke kerjasama yang saling menguntungkan. Persis seperti yang dikatakan Daniel, ada peluang bagus untuk diproduksi, tetapi untuk perkembangan setiap perusahaan yang sukses memiliki kerjasama yang erat antara pengembangan dan implementasi, yaitu produksi. Jika terputus, maka perusahaan ini tidak akan berhasil dan pihak China memahami hal itu. Saya pikir Anda memberikan informasi yang cocok untuk hari pertama. Sekali lagi, harus diingat bahwa ini baru hari pertama rapat ini. Mungkin jika ada kesempatan dan keinginan, kami akan dapat merekam video lain menjelang akhir pekerjaan kami sebagai bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda dan atas komentar Anda. Sangat bagus. Terima kasih banyak. Kami berharap dapat segera bertemu lagi. Sukses selalu.